membahas tentang horor dan misteri. Halo, kali ini aku mau ceritain tentang kejadian jurit malam yang dialami oleh Aldo dan Malik saat mereka mengadakan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997 di daerah pegunungan Kota Bogor. Saat semua grup diberikan peserta masing-masing 2, Aldo dan Malik memulai dari pos 1. Saat di pos 1 dan sampai pos 2 tidak mengalami apa-apa. Namun pada saat pos 2 menuju pos 3, mereka bertemu sama kakak-kakak yang mereka kira pembina menggunakan seragam pramuka dengan atribut yang lengkap. Di saat mereka ingin menemui kakak itu, dia sama sekali nggak bicara, nggak ngasih pertanyaan atau memberikan tantangan-tantangan sebagaimana LDK biasanya. Kakak ini cuma diem aja, mukanya itu pucat, dan dia itu sekilas senyum sama mereka berdua. Tapi senyumnya itu malah mengerikan gitu loh. Terus kayak mereka juga heran, terus ngasih hormat, udah ngasih hormat, tetap diem aja, tetap nggak ngomong, tetap nggak respon. Akhirnya mereka ngelirik berdua kayak, gimana nih kita? Udah ngerasa heran, kok kakaknya nggak ngasih pertanyaan sih, kok nggak ngasih tantangan sih gitu, kayak udah yuk pergi yuk gitu. Akhirnya mereka pergi. Dari kejauhan mereka ngeliat lagi ke arah ke belakang, ngeliat si kakaknya tetap masih berdiri tegak, nggak ngapa-ngapain. Udah yuk cepetin. Akhirnya mereka cepetin, sampailah di pos 3. Sampai pos 3 ketemu kakaknya, dikasih pertanyaan kayak biasa LDK sebagai akhirnya mereka pergi dari pos 3 ke pos 4. Di saat pos 3 dan pos 4 itu masih kepikiran aja sama si kakak-kakak yang tadi itu. Mereka ketemu sama grup lain, ditanya, tadi ngelihat kakak yang pakai seragam pramuka atribut lengkap nggak gitu. Terus, atribut lengkap nggak ada, kita cuma ketemu sama kakak yang tadi di pos 3. Oh gitu. Mereka udah curiga, tapi kayak mungkin mereka yang ketemu kakak itu, yang lainnya nggak ketemu. Dari pos 3 ke pos 4, suasana makin gelap dan tiba-tiba ada gerimis. Gerimisnya itu kayak malam tambah becek, gerimis. Perjalanan mereka itu kayak banyak hambatan-hambatan gitu. Aduh, kata Malik, aku nih udah capek banget. Udah yuk istirahat dulu. Udah ayo kita lanjut, semangat, kata Aldo. Berjalan, jalan. Tiba-tiba Malik ngomong gini, ngelihat sebelah kiri nggak gitu. Terus pas dilihat, mereka ngelihat pocong, kayak pocongnya tuh ngintip gitu, udah ngintip. Aduh gimana. Tapi berpikir positif, itu pasti kakaknya. Tapi karena walaupun itu kakaknya, tapi mukanya pocong ini serem banget. Terus ngintip, makin lama, yuk lari. Akhirnya mereka lari, tapi itu si pocong loncat. Ayo cepet jalan. Si pocong makin lama makin dilihat, udah nggak ada gitu. Alhamdulillah deh, nyampe ke pos 4. Udah nyampe ke pos 4, gimana, kata kakaknya. Kak, kok kita tadi ketemu pocong? Halah, kalian baru ketemu pocong aja. Kalian tahu dong gimana kalau kita lagi jurit malam, pasti kakak-kakaknya itu kayak galak lah, ngeremehin kita lah. Iya kak, udah mentalnya dikuatin, kata kakaknya. Akhirnya mereka jalan. Perjalanannya itu makin menanjak gitu. Si gerimis-gerimisnya itu udah berubah, udah mulai reda, tinggal nyisain becek-becek dan tambah licin. Aduh, Malik ngomong, aku makin capek, yuk istirahat bentar aja. Yaudah, ayo istirahat. Mereka duduk di pinggir jalan itu jalannya setapak doang ya, kayak khusus buat orang jalan aja. Istirahat, tiba-tiba mereka kayak dengar ada suara orang. Kalian tahu nggak sih kalau orang lagi pramuka terus kayak
gerak jalan gitu, gerak jalan bareng-bareng gitu, gerak jalan jadi suaranya tuh tak tak tak, pokoknya kayak orang serempak gitu. Terus kayak Aldo nyenterin, mana sih suara itu? Tapi suaranya makin lama makin deket, makin lama makin deket. Kok nggak ada? Itu mulai serem, tapi kayak udah lihat aja. Pas mereka ngeliat, bener aja kayak ada orang lagi jalan, aku nggak tahu namanya, pokoknya kayak di pramuka kayak gerak bareng-bareng sambil jalan itu loh. Jalan-jalan makin lama, itu tuh. Terus dia ngeliat kalau itu ternyata kakak yang mereka temuin di pos 2 menuju pos 3, yang kakak yang diem itu aja. Dia itu tetap sambil senyum. Mereka tuh pakai atribut lengkap ya, tapi dia yang paling belakang nggak pakai topi. Dan ternyata yang nggak pakai topi itu udah nggak punya kepala. Dan mereka ngelewatin Malik sama Tio yang lagi istirahat kayak gini, kayak ngap-ngapan gitu loh, kayak oh my god, ini kakak kayak ini nggak mungkin dari kakak pembina, ini udah pasti orang lain, karena dari kenapa kakak itu udah pucat banget. Terus dia itu cuma senyum. Kalian ngebayangin gak sih orang yang pucat senyum, tapi senyumnya itu bukan senyum ramah, kayak senyum mengerikan gitu. Akhirnya mereka itu, si barisan bertiga itu ngelewatin mereka. Mau nyampe pos 5, ayo lari, jalan lagi. Terus tiba-tiba itu udah hilang. Oke, udah mulai aman. Yuk kita kan pertama istirahat, yuk kita gerak lagi, gerak. Udah mereka gerak. Tiba-tiba mereka kayak denger ada orang ngikutin jalan, serak. Malik kan, Aldo depan, Malik belakang. Lari kata dia gitu. Kenapa? Udah ayo lari, jangan lihat belakang. Kalian kalau dibilang jangan lihat belakang, otomatis ngerasa kayak what, ada apa nih gitu. Akhirnya Aldo balik, dan ternyata yang ngikutin mereka pakai baju pramuka tanpa kepala. Terus si Aldo langsung panik, senter yang tadi dipegang itu langsung jatuh, langsung lari. Udah nggak tentu arah lagi, udah nggak tahu dah orang itu lari kemana. Terus nggak berapa lama orang itu kesenggol sama akar atau batu atau apalah gitu, terus jatuh dan pingsan. Entah setelah sadar udah di tenda. Aku udah di mana gitu, kata Aldo. Tadi kita berdua pingsan. Pokoknya orang tuh udah dikelilingin sama peserta yang lain. Ternyata mereka ditemukan pingsan bukan di jalur untuk ke pos 5 lagi, udah hilang gitu. Dan mereka di situ, alhamdulillah kita masih selamat. Dan mereka masih kebayang sama gimana kakak-kakak yang pramuka itu ngelihat mereka dan senyum ke mereka, dan gimana takutnya saat udah menggigil, udah capek, dan tiba-tiba ada suara serak di belakang mereka dan dilihat nggak ada kepalanya. Itu sih pengalaman yang mereka share. Kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian bisa lihat langsung di Twitter. Cukup sekian ceritanya, see you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.